Dua perusahaan di Kota Malang dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Masih dengan tahan ijazah, sekarang malah ditemukan di Kota Malang. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang Arif Trisasyawan mengatakan bahwa secara regulasi tidak membolehkan untuk penahanan ijazah. Untuk itu, dengan adanya laporan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan pengawasan lebih lanjut dengan Disnaker Provinsi. Tidak dipungkiri, ada banyak perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Yang menjadi permasalahan, jika karyawan mengundurkan diri sebelum kontrak habis, maka ijazah tersebut tidak bisa diambil. Dan sampai sekarang pun masih menjadi polemik. Dan semoga untuk kedepannya Kota Malang tidak ada praktik seperti ini. Saya selaku Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Kepala Disnaker Malang, Arif Trisasyawan, membenarkan ada laporan dua perusahaan menahan ijazah karyawan. Padahal ini melanggar hukum. Parahnya ada perusahaan yang baru mau kembalikan ijazah kalau karyawan bayar denda, bahkan lebih besar dari gaji mereka. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, langsung gerak cepat. Perusahaan pelaku akan dipanggil dan diperiksa. Ini salah, tidak boleh terjadi, tegasnya. Pekerja Malang, laporkan jika ijazahmu ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Maida Rahmani 244-030-11 dan teman saya Marala Paulidia Azhara dengan tim 244-030-14. Pada video ini kami akan menyampaikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Relation dengan tema Krisis Reputasi Organisasi di Media Sosial. Kasus ini bermula dari beredarnya sebuah konten berita dari media sosial TikTok yang menginformasikan adanya dua perusahaan di Kota Malang yang diduga menahan ijazah karyawan sebagai jaminan kerja. Isu ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan juga penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu Kota Malang yang membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan telah melakukan proses verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi ditemukan bahwa perusahaan yang dilaporkan memang melakukan penahanan dokumen pribadi milik karyawan berupa ijazah. Praktek ini dinyatakan tidak memiliki dasar hukum dan dianggap melanggar hak tenaga kerja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi perusahaan yang dilaporkan, karyawan sebagai pihak yang dirugikan, terus juga Disnaker PMPTSP Kota Malang sebagai instansi pemerintah serta masyarakat dan pengguna media sosial sebagai publik yang membentuk opini. Dari pandangan public relation, kasus ini tergolong sebagai krisis reputasi organisasi. Krisis ini dipicu oleh dugaan pelanggaran etika dan hak tenaga kerja, lemahnya kebijakan internal perusahaan, serta kegagalan organisasi dalam mengelola komunikasi publik secara Media sosial berperan sebagai katalis krisis karena memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, luas, dan sulit dikendalikan sehingga membentuk opini publik dalam waktu yang singkat. Adapun dampak dari krisis ini cukup serius, antara lain, pertama, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kedua, yaitu terbentuknya citra negatif sebagai organisasi yang tidak menghargai hak karyawan, serta berkurangnya daya tarik perusahaan di mata calon tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga berisiko menghadapi pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan instansi. Apabila tidak dikelola dengan baik, krisis ini dapat mengancam keberlanjutan reputasi organisasi dalam jangka panjang. Untuk menangani krisis reputasi tersebut, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi public relation yang terencana. Pertama, perusahaan harus memberikan respon krisis yang cepat dan transparan melalui pernyataan resmi agar publik melihat adanya tanggung jawab dan itikat baik. Kedua, yaitu perusahaan perlu melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka apabila terbukti melakukan kesalahan serta segera mengembalikan seluruh dokumen milik karyawan yang ditahan. Ketiga, yaitu organisasi harus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan internal khususnya kebijakan ketenagakerjaan agar sesuai dengan peraturan hukum, etika, dan prinsip hak asasi manusia. Media komunikasi yang dapat digunakan antara lain media sosial resmi perusahaan,
siaran pers ke media online, serta website resmi organisasi. Strategi ini dipilih karena komunikasi yang terbuka dan etis mampu meredam krisis serta memulihkan kepercayaan publik. Sebagai kesimpulan, kasus dugaan penahanan ijazah karyawan di Kota Malang menunjukkan bahwa kelalaian dalam etika organisasi dan manajemen komunikasi dapat memicu krisis reputasi yang sangat serius, terutama di era media sosial. Melalui penerapan strategi public relation yang tepat seperti komunikasi transparan, klarifikasi terbuka, dan juga perbaikan kebijakan internal, organisasi dapat meminimalkan dampak krisis serta membangun kembali citra positif. Sebagai calon praktisi public relation, kami menyadari bahwa menjaga etika, menghormati hak publik, dan mengelola komunikasi secara profesional merupakan tanggung jawab utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi organisasi. Ada juga yang nakal ya, tapi kita kan melindungi mereka yang nggak nakal nih. Betul. Kan yang nakal, yang tidak nakal ini kan tidak mewakili perilaku mereka. Betul. Ini ada beberapa yang sudah kita kembalikan kok. Oh gitu ya. Ada buktinya juga. Mereka harus mengambil ke perusahaan, tapi tidak diminta uang mas ya. Ada penalti ya. Oh tuh. Yang fraud ya. Tuh kira-kira apa tuh mas? Yang fraud itu kasusnya apa mas? Fraudnya apa mas? Berapa orang? 3, 4, 5. Kalau yang kayak begitu kita nggak ngebelain ya mas ya. Sebenarnya saya sudah pernah mengambil waktu itu di kota Desa kan tertulis misalkan belum habis masa kontrak dikenakan penalti sebesar 1 juta. Itu saya sudah bawa uang 1 juta mau terus diminta uang 5 juta. Saat ini saya sedang berada di Polres Malang, Panjen, dalam laporan mengenai Bapak Irfan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan sudah 7 tahun lebih ya. Ijazah ini ditahan oleh perusahaan, sudah berkali-kali diminta oleh Bapak Irfan, namun dari pihak perusahaan ini selalu ada alasan, mulai dari alasan ABCD ya. Dan sampai saat ini kasus ini akan segera kita laporkan dan sedang dalam penyidik dengan dugaan pasal 374 yaitu penggelapan dalam jabatan. Nah, ini pesan juga buat teman-teman agar akan sejawat ya istilahnya dari karyawan-karyawan perusahaan kalau ijazah ditahan dan bersulit untuk diambil kembali, segera menghubungi pihak yang berwajib atau pendamping penasihat hukum ya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Demikian, terima kasih.